Shalom, kita lanjutkan materi saat ini mengenai ruang lingkup penyuluhan pertanian. Ruang lingkup penyuluhan pertanian itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, penyuluhan pertanian sebagai kegiatan agribisnis. Yang kedua, penyuluhan pertanian sebagai kegiatan keluarga petani. Yang ketiga, penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. Dan yang keempat, penyuluhan pertanian sebagai upaya berkelanjutan. Yang kelima, penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan SDM. Apa maksud dari penyuluhan pertanian sebagai kegiatan agribisnis? Nah, dalam kegiatan agribisnis terdapat beberapa sektor. Yang pertama adalah subsektor hulu, yang terdiri dari kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan saprodi sarana produksi seperti pupuk, bibit, pestisida, dan alat-alat pertanian. Yang kedua, sebagai sub usaha tani atau on farm, di mana pada sub ini kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan saprodi primer untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Nah, jadi pada subsektor sub usaha tani atau on farm itu menggunakan sarana produksi seperti pupuk, bibit pestisida, dan alat-alat. Dan subsektor yang berikut adalah subsektor agribisnis hilir. Nah, pada subsektor agribisnis hilir, di sini muncullah kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan beserta perdagangan dan distribusinya. Jadi kalau di hulu itu masih ada kegiatan industri yang menghasilkan sarana produksi. Selanjutnya dari sarana produksi ini dimanfaatkan dalam kegiatan on farm yang bertujuan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Dari sub usaha tani on farm selanjutnya ada kegiatan ekonomi di mana kegiatan ini mengolah komoditas pertanian primer seperti sayur, buah-buahan, dan sebagainya, kemudian diolah menjadi produk olahan. Contoh, kakao diolah menjadi bubuk kakao dan diperdagangkan dan distribusi ke seluruh kota yang memiliki kebutuhan terhadap bubuk kakao atau coklat. Selanjutnya ada subsektor penunjang. Dari semua kegiatan dari kegiatan sektor hulu, usaha tani, dan sektor agribisnis hilir itu bisa berjalan dengan baik dengan adanya subsektor jasa penunjang. Misalnya, kegiatan yang menunjang jasa agribisnis salah satunya adalah pinjaman kredit dari bank atau dari lembaga-lembaga mitra yang bisa mendukung pertanian agribisnis yang dilakukan oleh petani. Yang berikut, penyuluhan pertanian dianggap sebagai kegiatan agribisnis. Pada kesempatan ini, penyuluh harus mempersiapkan diri dengan program-program yang bertujuan untuk mengurangi biaya pemasaran produksi pertanian, memperluas jangkauan pemasaran produksi pertanian, membantu masyarakat memahami sistem pemasaran, sehingga diperoleh pertanian yang efektif dan efisien. Jadi dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh harus mampu memberikan materi, contoh, bahkan contoh kasus agar bisa memanage biaya-biaya yang digunakan dalam produksi pertanian. Bagaimana mengefektifkan dan mengefisiensi
sarana produksi pertanian, sehingga petani bisa menghitung, bisa mengelola berapa pengeluaran dan berapa pendapatan yang diperoleh dalam setiap musim tanam. Poin selanjutnya, penyuluhan pertanian sebagai kegiatan keluarga tani. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani sangat berhubungan erat dengan kebutuhan keluarga, kesejahteraan, dan pendapatan masyarakat tani itu sendiri. Keluarga tani selalu menghadapi perubahan yang menyangkut produksi, harga barang dan jasa, perubahan pekerjaan, dan kependudukan. Nah, kegiatan ini atau keadaan ini biasa yang mempengaruhi usaha tani, mempengaruhi kehidupan petani, dan jenis pekerjaan yang terbuka bagi petani itu sendiri. Sehingga tuntutan akan program kesejahteraan keluarga pun perlu mendapat perhatian. Nah, pada kesempatan ini sebagai seorang penyuluh bisa menempatkan diri bahwa pertanian itu sebagai salah satu kegiatan dalam keluarga tani sebagai bentuk untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani setiap hari, sehingga penyuluh mampu memberikan informasi, pelatihan terkait bagaimana melakukan manajemen usaha tani. Dan dalam penyuluhan diharapkan petani dapat memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam membuat keputusan untuk meraih tujuan sehingga tuntutan kesejahteraan petani dapat terpenuhi. Di sini penyuluh dapat berperan membantu mengelola, menghitung biaya usaha tani, pengeluaran, dan menghitung pendapatan dari usaha tani yang dilakukan setiap musim tanam. Selanjutnya, penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, diharapkan petani mampu mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh petani itu sendiri, seperti sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Usaha pendidikan untuk mengubah pikiran dan tindakan, sehingga mereka mampu membantu diri mereka sendiri meraih perbaikan ekonomi dan sosial. Dan tujuan penyuluhan pada poin ini, petani mampu mengembangkan masyarakat sendiri, membantu mereka menggali potensinya, seperti potensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan harapan petani. Selanjutnya, kegiatan pertanian sebagai upaya berkelanjutan. Terdapat 5 aspek yang saling mempengaruhi pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Yang pertama ada praktek usaha tani yang berkelanjutan. Yang kedua, proses belajar praktek usaha tani tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan fasilitas proses belajar tersebut. Dan yang keempat, kelembagaan yang mendukung kegiatan fasilitas yang meliputi pasar, ilmu pengetahuan, penyuluhan pertanian, jaringan inovasi, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah kerangka kebijaksanaan yang menunjang berupa peraturan, subsidi, dan lain-lain. Jadi dari 5 aspek ini, petani diharapkan dapat melakukan praktek usaha tani yang berkelanjutan. Nah, usaha tani yang berkelanjutan ini yang seperti apa? Yaitu usaha tani yang bisa dilakukan secara terus-menerus oleh petani dengan produktivitas lahan yang bisa terus-menerus. Itu dengan seperti apa? Contohnya dengan penerapan pertanian berkelanjutan, lebih menggunakan bahan-bahan organik karena bisa berdampak baik terhadap kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dan dibutuhkan juga
proses belajar praktek usaha tani tersebut, karena usaha tani yang berkelanjutan dalam penerapannya tidak semudah yang kita bayangkan, karena itu ada proses adaptasi dari pertanian yang sebelumnya belum menggunakan sistem berkelanjutan, proses kebiasaan petani yang sebelumnya mungkin menggantungkan sarana produksinya terlebih khusus pupuk lebih ke pupuk kimia, dan itu dalam proses belajar praktek usaha tani ini, petani harus bisa beradaptasi dengan kondisi situasi yang baru akan dipelajari. Nah, dan pada poin ini juga dibutuhkan fasilitas yang bisa mendukung proses belajar tersebut, seperti ilmu pengetahuan khusus untuk pertanian berkelanjutan. Yang berikut dibutuhkan juga kelembagaan yang bisa mendukung kegiatan usaha tani yang berkelanjutan, antara lain adanya pasar. Nah, inilah yang jadi permasalahan sekarang. Belum ada pembeda dari segi harga atau penghargaan khusus terhadap hasil pertanian organik dan non-organik. Pada kenyataannya yang ditemukan di lapangan, di pasar, mau tanaman organik maupun non-organik punya harga yang sama. Padahal kalau dilihat dari segi kesehatan, dari pola yang mendukung hidup sehat, pertanian organik lebih memiliki andil. Dan dari segi produktivitas lahan, keberlanjutan lahan, pertanian organik lebih memiliki andil kekuatan yang besar untuk mempertahankan produktivitas lahan dibandingkan dengan model pertanian yang menggunakan high input seperti penggunaan pupuk kimia dalam jumlah besar. Nah, dalam kegiatan pertanian ini sebagai upaya berkelanjutan dibutuhkan juga kerangka kebijaksanaan yang menunjang, seperti adanya aturan-aturan pemerintah yang mendukung sistem pertanian berkelanjutan, adanya subsidi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan pertanian masih terkait dengan upaya berkelanjutan. Jadi praktek usaha tani yang berkelanjutan memerlukan adanya proses belajar yang selanjutnya memerlukan kegiatan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan kerangka kebijaksanaan yang menunjang. Nah, penyuluhan sebagai upaya pengembangan SDM. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani menjalankan perannya sebagai juru tani, manajer, dan juga manusia. Nah, sebagai juru tani, petani menjalankan perannya lebih banyak menggunakan otot. Nah, di sini dia bisa mencangkul, mengolah lahan, menanam, panen, pemeliharaan, pupuk, dan sebagainya. Itu dia sebagai juru tani. Dia bisa menggunakan keterampilannya dalam bercocok tanam, serangan hama, dan sebagainya. Dan sebagai manajer di sini penyuluh pertanian atau isi dari penyuluhan pertanian diharapkan petani itu bisa mengelola usaha taninya. Bagaimana dia menghitung biaya dan disetarakan dengan pendapatan yang diperolehnya. Dan sebagai pengembangan sumber daya manusia, di sini petani juga berperan sebagai manusia. Artinya dia adalah makhluk sosial yang memiliki keluarga yang harus dihidupi dan memiliki masyarakat, lingkungan masyarakat sebagai tempat tinggalnya. Nah, jadi di sini petani lebih diutamakan perannya sebagai juru tani, manajer, dan juga manusia, sehingga dia bisa seimbang dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang petani. Nah, dari gambaran ini
sebisa mungkin kegiatan penyuluhan pertanian bisa membantu upaya pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk masyarakat petani. Sekian dan terima kasih.